Polisi Jepang ini melakukan penguntitan, pelecehan, dan pembunuhan kepada seorang wanita muda berusia 22 tahun. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung dan tempat kita mengadu atas kejahatan yang mungkin kita alami, malah menjadi monster yang siap menerkam atau memangsa kita. Inilah kisahnya. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Korban. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadi korban karena media Jepang pada saat itu lebih terfokus kepada si pelaku dan menyoroti statusnya sebagai polisi serta tingkah laku buruknya. Namun yang bisa kita ketahui adalah korban bernama Yasuko Hase yang lahir pada tahun 1955 di prefektur Gunma, Jepang dan berusia 22 tahun saat kejadian. Dia terlahir dari keluarga yang penuh cinta dan memiliki satu saudara perempuan. Dia bukan hanya dicintai oleh keluarga, saudara, teman, atau kerabatnya, tapi dia juga dikenal sebagai salah satu gadis tercantik di kotanya. Karena kecantikannya, orang-orang bahkan menjulukinya sebagai Komachi Musume, yaitu sebuah istilah Jepang yang juga berarti sebagai kekasih kota kecil. Yasuko lahir 10 tahun setelah orang tuanya menikah, yang dimana orang tuanya sangat merasa terberkati atas kelahiran Yasuko dan menghujaninya dengan banyak cinta. Teman-teman SMA-nya juga mengatakan bahwa Yasuko adalah sosok gadis yang selalu ceria dan baik hati. Setelah lulus SMA, Yasuko memutuskan untuk meninggalkan kota kecilnya di Gunma dan pindah ke kota besar Tokyo untuk kuliah di Universitas Seisen. Dia tertarik pada budaya internasional dan berada di tahun keempat yang merupakan tahun terakhirnya di kampus tersebut. Yasuko bahkan jatuh cinta, berpacaran, dan bertunangan untuk menikah. Sayangnya, perselisihannya dengan seorang polisi jahat akan menghentikannya untuk lulus dari kampus, menikahi cinta dalam hidupnya, dan memiliki keluarga sendiri. Sebaliknya, dia akan mati dalam beberapa bulan setelah kelulusannya. Pelaku Sumihiro Matsuyama lahir pada tahun 1957 di Kagoshima, Jepang. Dia adalah anak sulung dari seorang tukang cukur. Sumihiro dikenal berperilaku buruk sejak usia muda, dan di sekolahnya, dia diketahui sering mengganggu murid lainnya, baik kepada yang di bawah usianya maupun kepada yang lebih tua darinya. Dia pernah diskors dari sekolahnya karena ketahuan merokok dan tertangkap basah mencuri pakaian dari toko pakaian di kotanya. Ketika dia kelas 2 SMA, dia juga pernah tertangkap mengendarai sepeda motor tanpa SIM dan bahkan menabrak orang lain. Dan di tahun terakhir sekolahnya, dia terlibat dalam pelecehan seksual terhadap seorang gadis yang sedang berlibur di kota. Namun karena dia masih di bawah umur, kasusnya diselesaikan di pengadilan keluarga dan ditutup. Tamat SMA, Sumihiro memutuskan untuk berlatih menjadi petugas polisi di Badan Kepolisian Nasional. Dan setelah 1 tahun pelatihannya, dia ditugaskan untuk bekerja di pos polisi di dekat rumahnya. Seiring dengan tugas kepolisiannya, dia memutuskan untuk mengambil sekolah malam di perguruan tinggi dan diketahui bahwa dia sering berpesta bersama dengan siswa yang lain. Meskipun dia adalah seorang polisi di siang hari dan seorang mahasiswa di malam hari, dia mengikuti kegiatan di kampus untuk memangsa gadis-gadis. Kemudian pada tahun 1977, dia bertemu dengan seorang gadis cantik bertubuh tinggi bernama Yasuko, dan dia langsung tertarik kepadanya. Karena Sumihiro sangat ingin mendekatinya, dia memutuskan untuk lebih sering melakukan patroli di area kampus untuk bisa mendapatkan Yasuko. Dia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Yasuko, termasuk tempat tinggalnya. Kegilaannya tumbuh setelah dia mengetahui alamat apartemen Yasuko. Sumihiro melakukan patroli di sekitar lingkungan apartemen tersebut, berjalan melewati apartemennya di lantai 1, dan mencoba mengintip melalui jendela. Kadang-kadang, bahkan Yasuko menyadari kehadirannya dan memberitahukan tunangannya bahwa ada seseorang polisi muda aneh yang beberapa kali mencoba mengintip jendelanya. Sumihiro berusia 20 tahun, tinggal di perumahan gratis yang disediakan oleh Departemen Kepolisian serta menerima penghasilan sekitar 90.000 yen per bulan. Upah tersebut dinilai cukup layak pada tahun 1978, namun Sumihiro sering menghabiskan uangnya tersebut ke rumah bordil. Ketika dia mulai kehabisan uang, dia akan berpatroli di lingkungan sekitar dan mengetuk pintu. Jika ada orang di rumah, dia akan berpura-pura menanyai mereka. Tapi jika tidak ada orang di rumah, dia akan masuk dan mencuri uang serta barang berharga untuk
mempertahankan gaya hidupnya. Pada tanggal 8 Januari 1978, Sumihiro memutuskan untuk menonton film porno pada malam hari dan seketika teringat akan Yasuko karena menurutnya wajah salah satu bintang porno tersebut mirip dengan wajah Yasuko. Dan karena alasan tersebutlah Sumihiro akan melakukan kejahatan kepada Yasuko Hase. Kejahatan. Pada tanggal 10 Januari 1978, 2 hari setelah menonton film dewasa, Sumihiro memutuskan untuk pergi ke gedung apartemen Yasuko dengan berseragam polisi. Dia mulai dengan memeriksa kedua kamar di kedua sisi kamar Yasuko untuk memastikan tidak ada orang di kamar-kamar tersebut. Setelah dia yakin tidak ada orang di kamar tersebut, dia kemudian mengetuk kamar Yasuko. Yasuko yang melihat seorang polisi yang sedang berdiri di luar kamarnya sebenarnya ragu untuk membukakan pintu. Namun karena dia tidak punya pilihan lain, dia akhirnya memutuskan untuk membuka pintu dan seketika bertatapan langsung dengan Sumihiro. Sumihiro kemudian memberitahu Yasuko bahwa dia berasal dari pos polisi setempat dan menanyakan pertanyaan tentang Yasuko, status keluarganya, serta memastikan tidak ada orang di rumah tersebut. Begitu dia yakin tidak ada yang melihatnya dan tidak ada orang di sekitar, dia mendorong Yasuko kembali ke apartemennya dan menutup pintu. Sumihiro mencengkram lehernya dan melemparkannya ke tempat tidur. Yasuko yang kaget berusaha untuk melawan dan mampu mencakar wajah Sumihiro serta merobek beberapa kancing seragamnya. Tapi itu tidak menghentikan Sumihiro karena dia semakin menyerang Yasuko hingga membuat jendela di samping tempat tidur pecah serta mengeluarkan suara. Takut ketahuan, Sumihiro memutuskan untuk mencekek leher Yasuko. Namun karena Yasuko masih bisa bergerak dan membuat keributan, Sumihiro kemudian mengambil stocking di sekitar dan melilitkannya ke leher Yasuko hingga tewas. Dan setelah Yasuko tewas, Sumihiro mulai aksi pelecehannya kepada jenazah Yasuko Hase. Dengan tujuan agar kejadian tersebut seperti sebuah perampokan, Sumihiro memutuskan mengacak-acak isi kamar Yasuko seperti lemari yang dibiarkan terbuka, rak-rak yang berjatuhan, serta pakaian yang berserakan dengan tubuh Yasuko yang terbaring di lantai. Selanjutnya, Sumihiro juga mencuri uang dari dompet Yasuko yang dia temukan. Sementara itu, ketika dia sibuk dengan kegiatannya, pemilik apartemen berjalan melewati kamar Yasuko saat tanpa sengaja melihat pecahan kaca di lantai. Penasaran dengan bagaimana kaca jendela itu pecah, dia memutuskan untuk melihat melalui jendela yang pecah dan terkejut ketika melihat Sumihiro berdiri di samping tubuh Yasuko. Sumihiro yang melihat wanita tersebut berteriak dan mengatakan bahwa ada seorang wanita yang meninggal dan dia harus menelpon layanan darurat 110. Wanita tersebut pun menuruti perintah Sumihiro untuk menelpon 110 dan memanggil polisi. Selagi wanita itu pergi, Sumihiro juga melarikan diri dari TKP dan memutuskan untuk kembali bekerja. Penangkapan. Polisi tiba dengan cepat dan penyelidikan dimulai. Mereka menemukan Yasuko di lantai dengan stocking yang masih melilit di lehernya. Awalnya, polisi mengira pemilik apartemen adalah orang pertama yang menemukan mayat tersebut. Namun, setelah menanyainya lebih lanjut, mereka diberitahu bahwa petugas lain telah menemukan mayatnya dan memintanya untuk memanggil polisi. Dia juga bersaksi kepada polisi bahwa petugas yang dia lihat terlihat acak-acakan dan seragamnya terlihat berantakan. Melalui gambaran fisiknya, mereka dapat menentukan bahwa Sumihiro adalah orang pertama yang menemukan tubuh Yasuko. Ketika awalnya diinterogasi, dia memberitahu polisi bahwa dia sedang berpatroli di daerah itu, lalu mendengar jendela pecah dan pergi untuk menyelidiki dan menemukan tubuh seorang wanita serta meminta wanita pemilik apartemen untuk memanggil polisi. Namun, banyak hal yang dikatakan Sumihiro tidak sesuai, termasuk soal waktu kejadian. Dan yang terpenting, polisi seharusnya mengirim radio untuk meminta bantuan serta tetap berada di TKP selama insiden. Tapi Sumihiro meminta pemilik apartemen untuk memanggil polisi dan malah meninggalkan TKP. Selama interogasi, mereka juga memperhatikan goresan di wajahnya, memeriksa seragamnya, menemukan kancingnya yang hilang, dan noda darah di celananya. Dihadapkan dengan semua bukti ini, Sumihiro yang putus asa akhirnya mengakui kejahatannya pada hari yang sama. Imbas dan hukuman. Di hari yang sama setelah pengakuannya, Sumihiro diberhentikan secara tidak hormat dari posisinya sebagai petugas polisi dan ditangkap atas pembunuhan Yasuko Hase. Kemudian setelah penyelidikan lebih lanjut terhadap Sumihiro, polisi
polisi menemukan banyak kasus perampokan dan pencurian yang dilakukan oleh Sumihiro. Begitu media mengetahui ceritanya, orang-orang terkejut dan marah karena seorang polisi berseragam melakukan kejahatan keji seperti itu. Polisi bahkan harus menghentikan sementara patroli lingkungan yang merupakan bagian utama dari petugas di pos polisi setempat untuk menenangkan massa yang marah. Segera setelah kejadian ini, Komisi Keamanan Publik Nasional dan Departemen Kepolisian Metropolitan melakukan penyelidikan dan menghukum 3 eksekutif departemen serta kepala polisi. Karena kasus ini telah merusak citra di kepolisian, Kapolres pada saat itu pun mengundurkan diri. Ada juga peraturan baru yang dibuat tentang perekrutan, pengujian yang lebih ketat, serta pelatihan petugas polisi untuk membantu menghindari kejadian seperti ini di masa mendatang. Negara juga membayar 43,6 juta yen sebagai ganti rugi kepada keluarga Yasuko Hase. Sumihiro dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Distrik Tokyo pada tahun 1979 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia melakukan banding pada tahun 1982, namun Pengadilan Tinggi Tokyo menolak banding tersebut dan mengkonfirmasi hukuman seumur hidupnya.